Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Asesor pada Sertifikasi Dosen tahun 2026. Perkenalkan, saya Nur Majidina, SEI MSI, salah satu dosen tetap di program studi Administrasi Bisnis Fakultas Bisnis Universitas Darun Najah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Keuangan Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen pada tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah Keuangan Syariah adalah mata kuliah wajib bagi semester 2 pada program studi S1 Administrasi Bisnis Fakultas Bisnis Universitas Darun Najah. Mata kuliah Keuangan Syariah ini memiliki bobot 2 SKS selama 1 semester dengan kode mata kuliah ADB 206 dengan rincian 16 kali pertemuan tatap muka dengan 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan untuk UTS dan UAS. Mata kuliah Keuangan Syariah adalah mata kuliah yang membahas landasan, wawasan, dan pengetahuan teori serta praktek tentang keuangan syariah. Nah, pada mata kuliah Keuangan Syariah ini akan membahas beberapa materi, yaitu pertama tentang sejarah keuangan syariah, kemudian prinsip dasar keuangan syariah, kontrak-kontrak keuangan syariah, kerangka kerja keuangan syariah, tabungan dan pembelanjaan pada keuangan syariah, metode-metode pembiayaan syariah, ijaroh atau sewa menyewa, asuransi syariah, investasi dan pasar modal syariah, dan yang terakhir adalah instrumen derivatif dalam pandangan syariah. Kemudian untuk CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 1 yaitu menunjukkan sikap jujur, bertanggung jawab, disiplin, serta berintegritas dalam pengambilan keputusan bisnis berdasarkan nilai-nilai prinsip syariah. Yang kedua, CPL 2 yaitu menguasai prinsip-prinsip ekonomi Islam, akad syariah, produk jasa, dan lembaga keuangan syariah. CPL 3 mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan di bidang bisnis dan keuangan syariah. Kemudian CPL 4 mampu menganalisis kebutuhan layanan dan produk keuangan syariah sesuai prinsip syariah, mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memberikan solusi terhadap permasalahan pada lembaga keuangan syariah, kemudian mampu menerapkan konsep akad syariah dalam praktik bisnis dan keuangan. Selanjutnya, CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah pada akhir tiap tahap pembelajaran adalah CPMK 1 mampu menjelaskan konsep dasar, sejarah perkembangan, dan urgensi keuangan syariah dalam sistem ekonomi modern. CPMK 2 mampu menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sumber hukum, serta larangan riba, gharar, dan taksir. CPMK 3 mampu menganalisis berbagai akad dalam keuangan syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijaroh, dan wadihah. Kemudian CPMK 4 mampu menganalisis produk, layanan, dan operasional lembaga keuangan syariah sesuai prinsip syariah. Terakhir, CPMK 5 mampu mengevaluasi penerapan keuangan syariah dalam penyelesaian studi kasus bisnis dan menyusun alternatif solusi sesuai prinsip syariah. Adapun teknik pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah keuangan syariah yaitu DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Di mana pada aspek delivery saya akan memberikan materi dan RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning Universitas Darun Najah, yaitu LMS Universitas Darun Najah. Kemudian referensi yang digunakan pada mata kuliah ini adalah modul ajar keuangan syariah serta beberapa referensi pendukung seperti Understanding Islamic Finance A sampai Z, keuangan syariah, kemudian buku pintar keuangan syariah, serta referensi lain dan juga jurnal penelitian saya terkait Islamic Finance. Untuk aspek interaction pada proses pengajaran, maka proses pembelajaran melibatkan komunikasi dua arah, melalui diskusi, kemudian tanya jawab,
untuk mendorong mahasiswa mengeksplorasi pengetahuan-pengetahuan yang mereka dapat dari konsep serta teori-teori pada mata kuliah keuangan syariah. Nah, untuk aspek assessment, saya menggunakan assessment formatif berupa kuis di akhir kelas, kemudian presentasi, baik itu presentasi individu maupun kelompok untuk evaluasi proses pembelajaran setiap minggunya. Dan untuk UTS dan UAS, digunakan sebagai penilaian sumatif dengan bobot assessment formatif sebesar 40%, UTS 30%, dan UAS 30%. Demikian pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Berikut Bapak Ibu akan menyaksikan video proses pembelajaran tatap muka saya bersama mahasiswa Administrasi Bisnis Universitas Darun Najah pada pertemuan kedua dengan materi Sejarah Keuangan Syariah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya nih pagi hari ini? Alhamdulillah kalian baik ya semuanya dan semangat mengikuti perkuliahan mata kuliah keuangan syariah pada pagi hari. Oke, sebelum kita mulai, boleh silakan di scan dulu ya QR code-nya sebagai bukti presensi kalian hadir pada pertemuan kali. Ya, 2 menitan ya, isi. Oke, sudah? Oke. Kita mulai ya, kita lanjut. Jadi setelah pertemuan sebelumnya, di pertemuan pertama kita sudah membahas terkait RPS, ya rancangan pembelajaran semester, kemudian metode-metode apa yang akan kita pelajari yang akan kita gunakan selama satu semester ke depan, kemudian materi-materi apa saja yang akan kita pelajari pada mata kuliah keuangan syariah, dan bagaimana bentuk assessment dan penilaian ya yang akan nanti diberlakukan pada mata kuliah keuangan syariah. Jadi kalian sudah dapat gambaran ya bagaimana alur pembelajaran keuangan syariah selama satu semester ke depan. Nah, pada pertemuan kedua kali ini baru kita akan mulai masuk ya ke inti materi, yaitu tentang sejarah keuangan syariah. Nah, maka sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu nih ya, mengapa sih kita perlu mempelajari keuangan syariah? Ada yang mau jawab? Oke, Halim ya, silakan. Karena keuangan syariah sendiri, apalagi kita di Indonesia itu salah satu mayoritasnya banyak Muslim. Jadi kita mentingkatkan yang namanya. Ya, bagus ya. Jadi ya memang penting sekali kita ya tadi sebagai umat Muslim Indonesia khususnya yang mayoritas Muslim perlu mempelajari keuangan syariah. Jadi pada materi pertama kali ini tentang sejarah. Kenapa kita perlu mempelajari sejarahnya terlebih dahulu? Karena dari sejarah inilah kita bisa memahami ya bagaimana konsep keuangan syariah ini tumbuh, lahir, kemudian berkembang, bisa dipraktekkan di zaman Rasulullah sampai kita sekarang dan berkembang menjadi industri keuangan modern ya yang kita kenal nih sekarang. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang sejarah, memang kita tidak langsung masuk pada fase zaman Rasulullah. Jadi kita melihat dulu nih bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Arab ya di zaman jahiliyah. Yang seperti kita tahu ya, bangsa Arab ya pada zaman jahiliyah itu sudah terkenal dengan pedagang yang ulung, ya kan? Jadi mereka itu bisa melakukan perdagangan ke berbagai wilayah dan juga melaksanakan berbagai kontrak kerja dengan berbagai kabilah. Nah, khususnya pada masyarakat Arab ada satu suku yang sangat terkenal. Bahkan suku ini juga tercantum di Al-Quran ya. Ada yang tahu suku apa? Oke, Ananta, suku apa? Suku Quraisy. Oke, betul ya, suku Quraisy gitu. Jadi saking terkenalnya nih ya suku ini itu sampai termaktub di Al-Quran gitu. Jadi pada ayat pertama, apa ayat pertama surat Al-Quraisy? Apa? Surat Al-Quraisy? Fi Quraisy. Jadi pada ayat pertama itu ada kata ilaf ya. Di mana kata ilaf ini mempunyai arti kerjasama, kesepakatan atau hubungan dagang.
Jadi mengapa Quraisy itu sangat terkenal ya karena keunggulan mereka dalam melakukan hubungan-hubungan dagang dengan berbagai kabilah, begitu juga dengan berbagai kerajaan. Gitu. Jadi mereka bisa melakukan perdagangan sampai di luar Mekah. Jadi memang pada waktu itu pusat perekonomian Jazirah Arab itu letaknya di Mekah ya. Jadi kan pada waktu itu Ka'bah sudah ada dan Ka'bah bukan hanya sebagai pusat eh, masyarakat melakukan ibadah, gitu, tapi juga ada banyak kegiatan lain. Salah satunya adalah ekonomi. Gitu. Jadi pada waktu itu masyarakat Quraisy sudah mempelajari tentang kontrak dagang gitu ya atau hubungan dagang. Walaupun ya poin utama mereka, jadi tujuan mereka melakukan perdagangan adalah hanya pada batas memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Jadi intinya mereka itu berdagang hanya untuk itu ya, memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempedulikan apakah caranya itu benar atau salah, apakah mengandung nilai keadilan di dalam itu. Jadi hanya pada batas mencari keuntungan. Nah, terus kalau misalnya ayat kedua dari surat Al-Quraisy, bila fihim atas kita iwasoib. Nah, di ayat kedua itu ada kata rihlah ya. Apa artinya rihlah? Ada yang tahu? Ya. Rihlah ya. Perjalanan ya, perjalanan. Nah, jadi memang suku Quraisy ini suka melakukan perjalanan dagang. Rihlah tasyita, di mana pada waktu musim dingin mereka bergerak ke arah Syam. Ya, wasoif, dan ketika musim kemarau mereka bergerak ke arah Yaman. Gitu. Jadi bisa timbul pertanyaan nih, kenapa kok suku Quraisy itu tidak melakukan perdagangan di wilayah Mekah saja? Gitu. Kenapa mereka harus berdagang sampai keluar wilayah Mekah? Nah, menurut kalian tuh kira-kira kenapa? Kenapa suku Quraisy melakukan perjalanan dagang? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa suku Quraisy ini melakukan perjalanan dagang? Itu tidak hanya berdagang di Mekah saja. Ada yang tahu? Kira-kira kondisi Mekah atau kondisi geografis Arab itu seperti apa? Geografis Arab panas, gersang gitu ya. Jadi sumber daya alamnya terbatas. Nah, inilah salah satu yang menyebabkan suku Quraisy tidak bertumpu pada sektor pertanian gitu ya. Maka mereka bertumpu kepada sektor perdagangan. Jadi mereka melakukan perdagangan dari satu daerah, satu wilayah ke wilayah yang lain agar roda ekonomi terus berputar gitu. Nah, tapi itu ya inti dari fase jahiliyah bahwa mereka melakukan perdagangan itu hanya semata-mata untuk mencari keuntungan gitu ya. Entah nilai moralnya ada atau tidak, benar atau salah caranya itu tidak mereka pentingkan. Maka inilah yang dibawa oleh Rasulullah ya di zaman setelahnya, di fase setelahnya ya, di fase kenabian di mana Nabi diutus ke bangsa jahiliyah pada waktu itu. Nah, jadi sebenarnya Nabi tidak menghapuskan praktek-praktek ekonomi ya, atau kegiatan-kegiatan perdagangan yang sudah ada pada zaman jahiliyah itu. Tapi yang Nabi lakukan adalah meluruskan ya kan praktik-praktik yang menyimpang. Nah, sebelum Nabi itu diutus menjadi rasul ya, diangkat menjadi rasul, profesi apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad? Profesinya sebagai apa? Pedagang. Pedagang. Nah, jadi terus dari kegiatan perdagangan itu apa gelar yang Nabi dapat? Dapat dipercaya. Nah, jadi kenapa beliau bisa sampai mendapatkan gelar Al-Amin? Ya, karena tadi pada praktek perdagangan yang beliau lakukan, beliau menerapkan prinsip keadilan, ya kan, kejujuran, kemudian tidak mencurangi timbangan, terus adanya keridoan, gitu ya, saling ridho antarodin ya, antara penjual dan pembeli. Maka praktek-praktek inilah yang menjadi nantinya dasar etika bisnis dalam Islam. Jadi semua contohnya merujuk pada praktek-praktek yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi
pada masa Rasulullah yang ditekankan adalah bagaimana prinsip-prinsip Islam ini bisa dilakukan, gitu ya, pada setiap aktivitas ekonomi maupun aktivitas keuangan. Nah, ketika Nabi diutus, ada peristiwa yang besar ya, yaitu hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Selain hijrah ini sebagai hijrah tinggal, ini juga hijrah sistem. Jadi Nabi membawa misi kenabiannya, ya, karena memang perintah hijrahnya pindah ke Madinah. Nah, disinilah Nabi mulai membangun ya, sistem ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, gitu. Apa strategi yang Nabi lakukan? Ini ya, yang pertama ada Nabi itu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Kemudian Nabi berusaha membangun pasar Madinah. Kemudian Nabi juga menegakkan etika-etika bisnis yang melalui contoh-contoh yang Nabi berikan. Ya, kemudian Nabi mengoptimalkan beberapa instrumen. Ya, salah satunya ada beberapanya adalah zakat, infak, sedekah ya sebagai instrumen-instrumen untuk menggerakkan roda pemerintahan. Memang tidak langsung berubah drastis ya, tapi butuh jangka waktu yang panjang. Tapi inilah strategi-strategi yang berusaha Nabi lakukan gitu ya, Nabi terapkan pada Madinah sehingga Madinah bisa menjadi kota dengan mobilitas ekonomi yang lebih baik ya daripada fase sebelumnya. Nah, kemudian fase selanjutnya adalah fase Khulafa Ur-Rasyidin ya, dan sampai Khilafah Islamiyah. Gitu. Jadi masih ingat kan ya? Ada berapa Khulafa Ur-Rasyidin kita? Ada 4. Nah, siapa saja? Abu Bakar, Ali, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Nah, keempat khalifah ini pastinya tetap membawa ajaran-ajaran yang sudah Nabi terapkan ya di fase sebelumnya. Mereka lah yang mengembangkan, menyempurnakan ya, seperti pada zaman Abu Bakar itu mulai ditekankan pembayaran zakat ya sebagai instrumen keadilan gitu. Jadi harta itu didistribusikan melalui zakat, melalui instrumen zakat gitu. Kemudian pada zaman Umar ini juga termasuk fase yang gemilang ya. Karena di zaman Umar ini Islam sudah mulai bisa melebarkan wilayahnya. Itu sampai Persia juga sampai Romawi. Otomatis ketika wilayah Islam itu mulai berkembang, wilayahnya mulai luas, pasti sistem keuangannya juga harus diperbaiki ya kan, harus lebih bagus daripada masa sebelumnya. Maka pada zaman Umar bin Khattab ini mulailah dibuat sebuah lembaga keuangan. Ada yang tahu lembaga keuangannya? Baitul Mal wa Tamwil ya, BMT. Jadi lembaga keuangan yang menghimpun pemasukan negara dan juga mengatur pengeluaran negara gitu. Dan ada beberapa instrumen lain ya yang juga diterapkan oleh Umar karena kan wilayahnya sudah semakin luas. Berarti masyarakatnya bukan hanya masyarakat muslim saja, tapi ada juga masyarakat non muslim yang sudah ditaklukkan gitu ya. Jadi ada beberapa instrumen baru seperti kharaj, jizyah gitu. Jadi kharaj itu adalah pungutan pajak pada lahan-lahan pertanian yang telah ditaklukkan oleh Islam. Jizyah adalah pajak yang harus dibayarkan oleh non-muslim sebagai bentuk perlindungan keamanan. Ya. Nah terus ya zaman khalifah ini kan berlanjut sampai Ali, kemudian Ali selesai itu ada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, ya kan? Sampai yang terakhir apa? Khilafah Utsmaniyah. Ada yang ingat runtuhnya Khilafah Utsmaniyah di tahun berapa? Ini ya, 3 Maret 1924. Padahal zaman keemasan Islam itu juga dilihat dari peradaban Khilafah Utsmaniyah atau Turki Utsmani. Karena Turki Utsmani ini bisa memimpin Islam itu sampai 6 abad. Tapi akhirnya runtuh juga ya di tahun 1924 gitu. Diambil alih oleh ada yang tahu siapa yang mengambil alih Turki pada waktu itu yang berubah Turki yang dulunya negara Islam menjadi negara liberal? Mustafa Kemal Atatürk gitu ya. Jadi pada waktu Turki Utsmani runtuh, maka berhenti pula lah gitu ya segala prinsip-prinsip Islam yang sudah ada pada waktu itu. Sehingga pada waktu itu negara-negara Islam yang tadinya di bawah kepemimpinan Islam karena sudah dijajah ya, mereka di bawah kepemimpinan Barat. Jadi ekonomi otomatis
banyak yang berubah ya, baik dari sistem pemerintahan, sistem politik, hukum, sampai ke sistem ekonomi dan keuangan. Nah, sistem yang dipakai pada waktu itu bukan lagi sistem ekonomi Islam ya, keuangan Islam yang sudah pada waktu itu Nabi terapkan. Tapi yang dipakai adalah sistem ekonomi Barat. Di mana pada waktu itu sistem ekonomi Barat itu didominasi oleh sistem kapitalisme. Nah, ada yang tahu apa itu sistem kapitalisme? Sistem kapitalisme ada yang tahu? Kapitalisme, capital. Jadi sistem yang dimana menganjurkan pada setiap individu atau pemilik perusahaan untuk memiliki aset sebesar-besarnya untuk melakukan berbagai usaha gitu ya, untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya melalui mekanisme pasar. Sebenarnya tidak apa-apa ya, kapitalisme ini juga pasti ada kelebihannya. Mana sistem kapitalisme ini bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong inovasi, ya kan? Kemudian mempercepat produktivitas. Tapi kalau tidak dibarengi dengan nilai-nilai moral, maka tidak ada keadilan. Distribusi hanya berpusat pada segelintir orang, tidak bisa menyeluruh gitu. Jadi keadilan distributifnya tidak ada. Gitu ya. Maka setelah Perang Dunia Kedua ya sekitar tahun 1944 ini mereka ya mulai membangun kembali sistem ekonomi internasional. Ya dimulai dari 1944 ini. Ada yang pernah tahu Bretton Woods? Bretton Woods. Jadi Bretton Woods ini adalah salah satu kota di Amerika Serikat. Jadi 44 negara itu berkumpul di Bretton Woods. Nah, disinilah mulai berkembang ekonomi modern ya. Jadi adanya lembaga IMF ya, di tahun 1944 nih, IMF, World Bank. Nah, mereka mulai mendirikan lembaga-lembaga keuangan internasional gitu ya. IMF, World Bank sampai pada penetapan US dollar sebagai mata uang dunia. Tapi apakah sistem kapitalisme yang kalian lihat atau sistem ekonomi modern yang kalian rasakan itu tidak apakah selamanya sempurna gitu? Apakah tidak ada masalah yang timbul dengan sistem ekonomi kapitalis yang kita pakai? Tetap ada masalah ya. Tetap ada krisis minyak ya kan? Krisis 98. Tetap ada krisis. Walaupun sistemnya sudah berubah menjadi sistem kapitalisme. Maka sebenarnya pada tahun ini kan 1944 ya, jadi di tahun 1963, nah ekonom muslim ini tuh mulai berkumpul, gitu. Mulai kembali menyadari bahwa harusnya sistem yang dipakai adalah sistem dengan nilai-nilai norma-norma keadilan. Jadi bukan hanya sekedar keuntungan yang bisa diraih. Jadi pada tahun 1963 ini ada bank pertama kali di Mesir ya. Banknya namanya Mitgamer. Mitgamer di Mesir. Jadi pada tahun 1963 ini ekonomi muslim ini berkumpul dan sudah mulai berdiskusi ya, membicarakan sistem apa yang harusnya bisa membenahi ya, melengkapi sistem ekonomi modern sekarang. Sistem ekonomi kapitalis ya pada waktu itu. Karena kalau kita lihat ya, sistem ekonomi barat atau sistem ekonomi modern sekarang itu pasti didominasi dengan bunga. Jadi ketika orang sudah terjerat bunga, jadi sudah terjerat hutang, nantinya pasti pada akhirnya akan terjerat hutang kembali. Gitu. Jadi sebenarnya sistem bunga inilah yang menjadi konsen dari prinsip Islam itu gitu. Jadi disorot sekali sistem bunga pada sistem ekonomi kapitalis juga sistem ekonomi modern sekarang ini. Maka sebenarnya kebutuhan kita saat ini dengan sistem yang seperti apa gitu. Jadi sistem yang memiliki prinsip-prinsip yang pastinya membawa perbedaan dengan sistem ekonomi sekarang. Di mana sistem Islam dia punya prinsip. Ya. Jadi pada keuangan Islam prinsip yang pertama adalah keyakinan pada Tuhan. Jadi Allah melalui Al-Quran sebagai tuntunan kita melakukan aktivitas keuangan gitu ya. Yang kedua adalah tidak ada bunga. Jadi larangan
juga pada prinsip keuangan Islam. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh adanya investasi haram. Jadi kalaupun kita mau berinvestasi pada suatu produk atau suatu aktivitas perdagangan itu pada aktivitas perdagangan yang halal ya. Kemudian nah ini ya, keadilan distribusi, pendistribusian kekayaan tidak boleh hanya berada pada segelintir kelompok gitu ya. Dan yang terakhir adalah berbagai resiko yang dianjurkan. Jadi ketika melakukan kerjasama bukan hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan didapat tapi juga harus berbagi resiko. Jadi intinya ya dari sejarah keuangan Islam ini adalah bagaimana prinsip-prinsip ini bisa dibawa ketika kita melakukan segala aktivitas ekonomi juga aktivitas keuangan. Oke, jadi bisa dipahami materi kita pada pertemuan kali ini tentang sejarah keuangan syariah. Oke, setelah ini sebagai refleksi ya atau pemahaman, jadi ini menilai pemahaman kalian atas apa yang sudah Miss presentasikan dengan kuis ya. Setelah ini boleh dibuka kuisnya ya, nanti masukkan kodenya. Oke, ini kodenya ya, bisa dimasukkan ya. Ada yang terkendala? Ada yang belum masuk? Udah? Udah, oke kita mulai ya. Ya. Sudah. Oke. Ini sudah masuk ya jawabannya ya. Terima kasih ya atas partisipasinya melaksanakan. Oke, selamat bagi 3 teratas ya. Ada Ananta, Zakwa, sama ini. Oke, cukup sekian ya materi kita tentang sejarah keuangan syariah. Nanti bisa kalian perdalam lagi ya. Dan akan kita lanjutkan di pertemuan setelahnya. Oke, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.